Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber pemula, saat ini saya lagi bingung topik, tapi pengen bikin video karena saya sudah punya planning ingin bisa upload video setiap hari. Tapi ya karena ada aktivitas sehingga fokus saya kan tidak satu, ada beberapa. Jadi untuk bikin topik konten belum terpikirkan. Bikin apa ya? Anda pernah nggak begitu? Sepertinya setiap YouTuber pasti pernah mengalami hal seperti ini, baik yang pemula ataupun yang sudah senior. Pasti ada mentok topik, tema seperti apa ya, tapi ingin membuat konten. Ya sudahlah, sambil pulang beraktivitas, di sela-sela waktu sambil nyetir juga sambil waspada, hati-hati nih. Saya sambil membuat konten begitu. Cuman saya teringat tadi ada waktu kosong saya nontonin channel tutorial yang sudah banyak subscriber dan viewernya, yang senior lah gitu ya katakan. Saya coba terus mengamati, belajar tentang YouTube. Ya memang bagi saya yang tidak bagus secara IT ya biasa-biasa sajalah gitu. Kemudian juga dengan fokus yang tidak satu di dalam kehidupan ini. Aduh, gaya banget kehidupan. Ya tidak mudah juga bagi mereka yang IT-nya bagus tapi juga tidak ada kemauan dan mental, juga nggak jadi ya begitu. Yang terpenting menurut saya ada kemauan dan mental kita yang mesti bagus. Ya walaupun masih remeng-remeng gitu kan, bagaimana sih cara strategi mengembangkan channel YouTube kita agar video kita banyak yang nonton, banyak yang subscribe, banyak yang komen dan like gitu ya. Semua kan pengennya begitu kan ya, termasuk saya. Itu memang tidak mudah, tapi ya harus terus berproses, terus belajar walaupun susah. Ya kayak saya terus aja nontonin, malah jadi pusing. Ya nggak apa-apa lah, nikmati saja pusingnya itu. Berarti pusing itu tandanya berpikir. Amin. Gitu. Jadi hikmah yang dapat saya ambil itu, pertama, nge-YouTube itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan saya bisa sedikit menilai mereka-mereka yang berhasil itu berarti adalah orang-orang hebat. Salut. Kenapa saya salut? Karena bisa konsisten. Nah itu yang saya salutnya, bisa konsisten bertahan, konsisten berpikir, konsisten membuat konsep, konsisten menyempatkan waktu, mencari waktu luang dan tepat, konsisten berusaha untuk membuat video yang terbaik. Nah itu tidak mudah. Terkadang orang kan kalau mentalnya lemah, ketika udah pusing ya sudahlah, stuck, diem, malas, capek kan gitu. Berarti di sini betul-betul seorang YouTuber itu harus berkorban,
berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban materi juga, ya investasi. Tapi ketika nanti apabila ya ditakdirkan dan ada nasib kita di situ, kita bisa mendapatkan bonus yang cukup bagus dan menggiurkan bahkan begitu. Tapi ya seimbang, artinya kita dapat mengambil hikmah dari ini semua, bahwa kehidupan di dunia ini seimbang. Contoh, kalau Anda ingin beli bakso harganya 15.000 satu porsi, tetapi Anda punya uang hanya 8.000, ya jangan berpikir bakso satu porsi, paling bisa juga setengah porsi. Itu pun kalau ada yang jual baksonya setengah porsi. Itu artinya hidup ini berimbang. Hikmahnya apa? Jangan pengen untung dari hal yang enteng. Menurut saya itu tidak ada. Saya menjalani beberapa ya bisnis kecil gitu kan, usaha kecil, bukan bisnis apalah, terlalu gaya lah buat saya bisnis, usaha kecil lah gitu, yang secara teorinya mudah, tapi ketika dilakukan tidak semudah teori. Nah di YouTube juga begitu, jadi perlu perjuangan yang ekstra, yang fokus itu capek loh, jangan salah, fokus itu capek. Nah makanya saya tadi katakan salut dengan mereka yang sudah YouTuber yang sukses, katakan sukses ya. Menurut saya yang sudah punya penghasilan saja itu sudah sukses, apalagi yang penghasilannya besar, spektakuler, apalagi yang sampai puluhan, ratusan, apalagi miliaran, wah itu luar biasa. Ya kalau artis barangkali sukses cepat, ya tidak terlalu aneh karena dia sudah punya populer. Tetapi artis juga ketika dia cepat di YouTube, perjuangan sebelum membuat YouTube mereka juga kan sama, berjuangnya panjang, betul tidak? Ya pantaslah artis mah enak, pejabat mah enak ketika bikin YouTube cepat misalnya begitu. Iya ketika bikin YouTube cepat karena dia populer, karena dia terkenal. Tapi kan sebelum terkenalnya juga dia tuh berjuang sama seperti kita, betul nggak? Nah ini pelajaran hidup. Jadi jangan menggampangkan segala sesuatu, jangan meremehkan segala sesuatu, jangan ingin untung dengan cara yang mudah. Artinya jangan ingin untung dengan leha-leha, tidak ada. Orang Jepang itu, negara Jepang bisa maju itu karena mereka, masyarakat Jepang itu mau berkorban, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan potensi dirinya dengan tanpa dibayar awalnya begitu. Bahkan jam lembur pun, secara referensi yang saya baca nih, orang Jepang tuh berpikirnya ketika kerja melampaui batas jam kerja, dia tidak mengeluh dan melakukan itu karena berpikirnya ketika perusahaan maju maka akan ada yang kita dapatkan dari perusahaan. Tetapi beda kadang dengan kita, disuruh lembur jam kerja itu berapa per jam kan, nanyanya begitu. Makanya pantas orang Jepang ketika sejarah kan dulu tahun 45 Hiroshima dan Nagasaki-nya dibom oleh Amerika, hanya kurun waktu 20 tahun saja Jepang sudah kembali bangkit secara ekonomi dan bahkan menjadi negara maju terdepan secara teknologi.
Jepang, Korea, Cina, masyarakatnya adalah masyarakat pekerja keras yang mereka gila kerja. Kerja itu ibaratnya menjadi apa ya? Kerja itu menjadi bermain juga bagi mereka. Bekerja seolah bermain tapi juga bekerja. Begitu. Kalau kita kan mindsetnya kadang beda. Bekerja merasa terbebani karena kita berpikirnya kerja itu adalah beban. Coba orang-orang seperti orang Cina sekarang, pantesan ada sebuah keterangan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Buktinya saat ini bangsa Cina itu ada di setiap negara, termasuk saat ini ke Indonesia. Mereka membuat kereta api cepat KCIC. Saat ini sudah hampir jadi di Indonesia, made in China. Coba bayangkan, sudah bisa membuat kereta api cepat. Karena apa? Yaitu tadi, walaupun mereka keuntungan tipis tapi mau melakukannya, konsisten dan mau bekerja keras. Nah itulah. Nah, bagaimana sekarang kita nih? Ya saya juga sama. Untuk bertahan di YouTube. Seperti halnya saat ini, saya sudah merasa kebingungan untuk membuat topik, padahal baru 20 lebih saya membuat video. Tapi ya mungkin wajar ya, karena memang tadi fokus saya, fokus Anda juga pasti tidak satu, apalagi yang sudah berkeluarga. Tetapi bagaimanapun ketika ingin mendapatkan hasil, dilakukan saja, buatlah saja. Kualitas tidak maksimal, diusahakan maksimal saja. Alhasil maksimalnya seperti itu, ya bagaimana lagi, betul tidak? Kita kan tidak berarti diam, tapi terus berusaha. Ya. Itulah. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan sebagai konten kreator atau YouTuber. Makanya di awal pernah saya buat satu video bahwa ketika kita menjadi YouTuber, bolehlah orientasi kita ingin mendapatkan hasil berupa finansial, tetapi juga jangan lupa ada unsur atau tujuan kita ingin menjadi orang yang bermanfaat. Itu ketika tujuannya tidak melulu finansial, ada tujuan lain, yaitu agar kita bermanfaat bagi orang lain. Karena kebahagiaan itu bukan diukur dengan finansial saja. Ketika kita berkarya, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang memuaskan, itu sudah sebuah keuntungan, sebuah kebahagiaan, betul tidak? Ketika karya kita dapat bermanfaat untuk orang lain, itu sudah sebuah keuntungan besar juga, dan itu sudah merupakan sebuah pencapaian. Begitu. Bandingannya apa? Komparasinya, mereka-mereka yang belum tergerak untuk berkreasi dan menjadikan dirinya bermanfaat atau lebih bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Jadi secara pribadi saya apresiasi bagi YouTuber yang sudah sukses, YouTuber yang pemula, yang baru membuat channel, yang baru membangun channel. Anda sudah mengalami kemajuan di dalam hidup.
aya kahayang kata orang Sunda mah daripada kuuleun. Tahu kuuleun? Kuuleun itu orangnya pemalas, kerjaannya moto, moe tonggong, jemur punggung, nggak ada kemauan. Kerjaannya ngerokok pengen, ngopi pengen, makan pengen enak, kerja malas, berpikir malas. Nah ini yang disebut dengan mental miskin seperti itu. Maaf ya, maaf bahasa saya kalau menyinggung, maaf, karena memang ini demi kebaikan. Nah gitu, ketika ingin maju berjuang, susah ya perjuangan namanya juga, betul tidak? Perjuangan. Yang namanya perjuangan itu perlu ditempuh ketika kita ingin mendapatkan hasil, apalagi hasil yang maksimal. Perjuangannya pun harus maksimal. Artinya jangan bermimpi kita menggapai sesuatu apabila kita tidak melakukannya. Jangan bermimpi mendapatkan hal yang besar apabila kita tidak mau berkorban besar. Artinya di YouTube ini berkorbanlah terlebih dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, insya Allah bersenang-senang kemudian. Siapa yang konsisten, dia yang akan berhasil, insya Allah. Semoga Anda ada nasib di sini, mendapatkan sampingan, mendapatkan pokok barangkali dari YouTube ini, dan dapat bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan orang lain, dapat membantu orang lain. Itu cita-cita yang mulia. Dari testimoni YouTuber yang sudah berhasil, mereka yang sudah mendapatkan gaji, ada yang dipakai untuk melaksanakan umroh, ada yang dipakai membantu anak yatim, ada yang dipakai untuk bersedekah, ada yang dipakai untuk memberi orang tuanya, gitu kan, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Nah, ada salah satu YouTuber itu yang memberikan testimoni berbagai YouTuber yang berhasil seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja kemanfaatan kita tidak hanya saja sekedar ilmu barangkali, tetapi mendapatkan hasil berupa finansial agar bermanfaat untuk tadi saya katakan pribadi, keluarga, dan orang lain. Ya, mohon maaf sedikit batuk, kemudian kontennya juga tadi ini sudah diganjal pakai pakai kopea ini. Aduh, ininya holder ininya saya udah ganjalnya copot, jadi goyang-goyang nih gambarnya. Ya mohon maaf kalau Anda pusing melihat video saya, kok goyang-goyang sih, nggak profesional banget. Udah tadi saya coba diganjal tuh, ada pakai peci 2 biji saya ganjal, copot di dashboard. Ya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa menghibur, mengedukasi, memberi informasi, ada kemanfaatan. Terima kasih, selalu bersyukur dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.